apakah kita tidak membuat sebuah rumah sakit yang semi permanen di kota-kota aman Ya. di Palestina yang tidak terkontaminasi oleh perang dan gangguan keamanan? Kerahkan saja dokter-dokter, segala obat kita di dropping ke sana. Yang paling pokok adalah tidak memindahkan jiwa orang Palestina keluar negara dari Palestina. Palestina. Oke. Ini menarik, ini menarik. Pak Soleh tahan dulu, Pak Dirjen. Saya tahu Anda harus merespon ini, tapi saya mau minta pendapat Pak Reza dulu, karena ini sudah berkembang semakin tajam dan menarik. Komentar Anda, Pak Reza. Indonesia menempatkan diri sebagai negara yang bertanggung jawab atas nasib Palestina. Ini sudah tidak terhitung tuh lusinan resolusi di Majelis Umum PBB. Dan juga terakhir ada resolusi dari KTT luar biasa OKI dan GNB, di mana OKI dan Liga Arab, di mana dimintakan pada Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah untuk berpikir lebih jauh. Tapi ternyata Indonesia itu berjuang sendirian. Negara-negara lain hanya bisa bicara tapi tidak menunjukkan proposal. Tidak jelas ide-ide konkretnya seperti apa. Ditampaknya dalam kondisi kebingungan ini Pak Prabowo, Presiden Indonesia, mengajukan sebuah ide yang di luar kotak. Tapi kalau saya kombinasikan statement Pak Dirjen dan statement DPR, itu kelihatannya bahwa kita ini menghendaki suatu kepaduan dalam negeri. Jangan sampai ide besar itu tidak bisa sulit terlaksana. Karena tadi yang belum kita bilang adalah, tadi Pak Dirjen mengatakan akan berkoordinasi dengan semua aktor-aktor di Timur Tengah kan. Tapi itu semua bisa dimentahkan oleh Israel kan. Karena tapi termasuk juga izin dari Palestina sendiri, otoritas Palestina mengizinkan atau tidak warganya dibawa keluar kan. Betul. Karena bagi masyarakat Palestina, kalau mereka keluar itu belum tentu bisa balik lagi. Kemudian di Palestina padahal itu yang mereka jaga dan perjuangkan, tanahnya begitu. Betul. Jadi kan persyaratan hukum internasional kan, ada penduduk, ada wilayah. Jadi kalau kita berbicara soal negara, itu negara-negara Uni Eropa kan sebenarnya tidak tulus juga. Mereka masih berbicara akan mendukung Palestina, tapi nanti kan September nanti kan. Kemudian ada prakondisi kan. Prakondisinya adalah kita akan lihat dulu Israel akan menerapkan nggak hukum internasional. Kemudian nanti Palestina itu apakah sanggup melaksanakan suatu pemilu yang benar, demokratis. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana dengan nasib tokoh-tokoh Hamas, apakah mereka akan terlibat dalam pemerintahan masa depan atau tidak. Kemudian bagaimana kesiapan negara-negara di sekitar Timur Tengah untuk menampung tokoh-tokoh Hamas di dalam karantina mereka. Jadi fixnya kita baru bisa lihat nanti di pidato tanggal 30 September 2025 di Majelis Umum PBB. Karena kita perhatikan itu persyaratan kemerdekaan itu kan masih kosong semuanya, batas-batas nggak jelas, penduduknya juga nggak jelas. Kemudian pemerintahnya juga belum tentu mereka sanggup mengelola kan. Yang ada sekarang adalah banjir pengakuan internasional. Ini saya pikir tapi Indonesia tidak sendiri dong sekarang. Hanya Indonesia yang berjuang 100% secara diplomatik. Pada saat yang sama yang berjuang secara militer itu Iran. Jadi Indonesia hendaknya punya banyak pekerjaan besar agar ide-ide yang sedang tumbuh ini itu dikonsolidasikan di Majelis Umum PBB, kemudian dari negara-negara yang mengatakan akan mendukung kemerdekaan Palestina itu dimintakan dong persyaratan-persyaratan apa yang mereka harapkan dari sebuah Palestina. Kemudian juga Israel itu harusnya ditekan dong. Sekarang Israel sudah sangat ngambek sama media massa kan. Mereka baru-baru ini membunuh 5 orang wartawan dari Al Jazeera. Karena mereka sadar bahwa media massa itu bisa mengubah dunia. Tidak kaget juga saya ketika Napoleon Bonaparte 200 tahun silam mengatakan, saya nggak takut sama serdadu, tapi saya takut pada pena. Jadi Israel sudah menjawab itu. Itu yang kita pakai sampai hari ini di dunia media. Tapi Mas Arief, kondisi sebenarnya di sana apakah memungkinkan ketika ada wilayah yang aman, kemudian dibangun fasilitas kesehatan minimal untuk penanganan darurat begitu? Pengalaman Mercy selama ini seperti apa? Ya, tentunya dari senyum Anda saya bisa menebak. Sebagai anak bangsa kita mengapresiasi ide yang disampaikan oleh pemerintah. Namun sebagai elemen yang bekerja di lapangan, isu ini sangat challenging. Terlepas dari beberapa pun jumlah yang nanti akan diobati, karena tadi disampaikan dalam rilisnya ini adalah sebuah pengobatan. Secara aspek medis, maka kita bayangkan bahwa yang kemudian bisa diterbangkan ke Indonesia adalah
pasien-pasien dengan kasus-kasus yang ringan. Iya, karena Tidak ada mungkin pasien trauma. waktu jarak ya kan. Ya, kita bicara kalau tadi misalkan trauma Tingkat akibat bom segala kedaruratannya macam gitu beda. kan. Iya, ketika kemudian kita pertama kali korban-korban seperti itu yang kita lakukan adalah stabilisasi, life saving. Ketika kemudian sudah life saving baru kemudian treatment selanjutnya. Jadi kalau kemudian kita membayangkan yang akut, yang emergency Nggak kita mungkin. terbangkan Nggak itu mungkin ya? membuang-buang waktu, nyawa, tenaga dan sumber daya. Bisa jadi malah masalah muncul dalam perjalanan begitu. Betul. Oke, jadi saran Anda lebih tepat untuk kondisi darurat penyelamatan itu ada di sana. Dari situ kita sudah bisa mengira-ngira kasus seperti apa yang akan dibawa ke Indonesia. Begitu ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan perizinan. Perizinan ini bukan hanya one way oleh otoritas Palestina, tetapi juga oleh penjajah. Dan masalah yang saat ini adalah banyak pasien-pasien yang sudah kami mintakan berkoordinasi dengan WHO untuk dievakuasi, ditolak Oleh Israel. oleh Israel. Dan penolakannya itu bukan hanya menolak pasien dievakuasi, tetapi juga perlu diingat, menolak pendamping pasien untuk ikut. Kan tidak mungkin pasien keluar sendiri. Jadi sekali lagi, berapapun jumlah pasien yang nanti akan dibawa ke Pulau Galang, kita harus menghitung pendampingnya juga. Iya, kali lipat, kali 2 ya minimal Betul. ya. Kali 2, kali 3, bahkan mungkin lebih kalau satu keluarga dibawa. Betul. Itu pun Bayangkan dengan kalau dibawa kekhawat- pasien anak-anak. Iya, itu pun dengan kekhawatiran belum tentu mereka bisa kembali diterima Ya, di kita tanah bicara kelahirannya. kembali diterima itu mungkin saya bicara di aspek medis bagaimana si korban pasien ini bisa memungkinkan untuk keluar atau tidak dulu. Nah, kemudian kita bicara lagi aspek apakah kemudian dengan kasus yang ada di Gaza Palestina saat ini dengan fasilitas yang tersedia di rumah sakit di Pulau Galang sudah sinkron, sudah nyambung. Iya, Ini iya. kasus dominan trauma loh. Ya kan? Mau kita bawa rumah sakitnya apakah mendukung untuk rumah sakit yang menangani kasus-kasus trauma atau kalau Malah kita sampai mau sini malah jadi trauma. iya, jadi Bisa perburukan. jadi, iya. Atau mungkin kita mengambil yang lebih longgar, yang kita bawa kasus-kasus post trauma deh. Oke. Artinya Pulau Galang rumah sakitnya, fasilitas kesehatannya akan menjadi pusat rehabilitasi. Rehabilitasi, ya. Apakah itu juga sesuai seperti itu? Nah, dari itu kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Reza tadi bahwa dan juga Pak Pak Dirjen Soleh sama Pak tadi Soleh, bahwa memang kalau kita bicara untuk stabilisasi trauma, semakin dekat, semakin cepat akan semakin baik. Alih-alih kemudian kita bawa keluar, baru kemudian kita bawa kalau kita pada titik di mana kalau nanti dia bisa keluar belum tentu dia bisa balik. Iya, artinya lebih kompleks masalahnya ketika dia kemudian ada kondisi kesehatan di dalam negerinya dibawa keluar. Dan jangan lupa dia dari Gaza di penjara dibawa ke Pulau Galang, jangan-jangan menjadi penjara kedua. Iya, Karena iya. terisolasi dari yang lainnya. Iya, Sementara kita tahu kita travel aja yang senang-senang aja kita mengalami Iya, iya. culture shock. Artinya ada Apalagi tekanan ini sosial mereka- lagi ya. Betul. Oke, menarik. Saya ke Bang Faisal dulu. Apa yang bisa Anda... Bang Faisal, jangan belakangin saya dong. Lihat sini dong. Ngacak mulu dari tadi. Mentang-mentang bulan depan mau berangkat. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan dinamika diskusi kita kali ini? Ya, saya kira ini kebijakan yang blunder ya, rencana yang Blunder. blunder. Kenapa begitu? Karena ini sejalan dengan agenda pengosongan Gaza yang disampaikan oleh Israel sejak awal perang. Israel itu sebenarnya sejak awal perang ingin memisahkan versi mereka ya, kombatan dengan warga sipil. Nah, ini orang luka kan termasuk warga sipil. Iya. Nah, artinya kan begitu. Tapi bukankah ini bentuk dukungan konkret Indonesia? Atau malah sebenarnya dukungan ini malah membuat makin banyak masalah bagi Nah, ini Palestina? kesalahannya ada dua. Yang pertama, kita tahu ada sejarah Nakbah. Jadi orang-orang Palestina yang terusir menjelang dibentuknya Israel pada 1948, itu mereka tidak pernah bisa kembali. Saya terakhir itu ke Jordan bulan puasa tahun ini, saya bertemu generasi ketiga. Artinya generasi pertama Nakbah yang kan Nakbah itu terusirnya mengungsinya ke Yordania, ke Libanon, ke Suriah. Nah, itu yang saya ketemu di Yordania itu udah generasi ketiga, udah cucu. Wow. Yang generasi pertama aja nggak bisa balik, cucunya pun, Iya. nah ini Masih belum di lagi yang pengungsian anaknya semua. ya, jadi Iya. nggak pernah melihat mereka kampung Anda halaman membayangkan Pulau leluhurnya Galang itu. akan menjadi daerah pengungsian Gaza begitu? Iya, semacam itu. Itu satu. Kita pengalaman dengan Nah, manusia perahu Vietnam dulu ya. Iya, terus juga saya pernah bertemu dengan pengungsi Palestina di Libanon Selatan. Saya lupa di Nabatiyah kalau nggak salah. Itu dia masih, ini generasi kedua, dia masih nyimpan kunci rumahnya.
Wow. Dari tahun 48 peninggalan Iya, iya. orang tuanya. Yang rumahnya pun mungkin sudah tidak Udah ada. nggak ada, atau udah ganti pemilik. Nah, yang kedua yang saya bilang ini adalah kebijakan keliru. Ini menunjukkan bahwa kita bersama negara-negara Arab Muslim lainnya, bersama dunia itu udah kalah. Kenapa kita mengikuti keinginan Israel untuk mengosongkan Gaza? Kan harusnya harusnya dunia kita itu termasuk orang yang, atau Indonesia itu termasuk yang harus bersuara lantang bagaimana menghentikan genosida ini itu sendiri. Nah, kalau kita bukan malah mengeluarkan mereka, itu artinya kita udah menyatakan kalah kepada Israel, karena itulah yang dimau Israel sejak awal. Dan terakhir itu dalam pidatonya Netanyahu kan bilang, bahkan dia secara eksplisit menyatakan bahwa negara Israel nanti bukan hanya Palestina, itu bukan hanya direbut jalur Gaza tepi barat, tapi juga Mesir dan Yordania. Itu terakhir dalam wawancara stasiun dengan statement stasiun Anda yang 24 menyatakan ini ambigu bahkan keliru itu maksudnya ingin mengaitkan kepada mungkin jangan-jangan ini bagian dari deal-dealan Presiden dengan Trump gitu. Soal Trump salah satu dalam konversasinya. salah satu berita Yediot Ahronot itu dibilang, itu kan Mossad yang bermain ya. Jadi itu nama Indonesia udah beberapa kali disebut. Ya. Ya, terakhir itu Indonesia, Ethiopia dengan Libya. Pernah juga dengan Somaliland. Ya. Nah, itu kabarnya sekarang itu Israel sedang bernegosiasi dengan Trump insentif untuk negara yang akan menerima itu. Artinya kan nggak ada yang gratis. Nah, siapa yang membiayai? Apalagi kan kita tahu sejak awal Presiden Pak Prabowo pemerintahannya kan ada defisit anggaran, terus penghematan anggaran. Kok tiba-tiba bisa menerima 2.000? Apalagi dikatakan beban tadi dong, Dokter Arief, iya beban. Iya. Apalagi dikatakan Dokter Arief itu harus dikali 2 atau dikali 3 karena perlu pendamping. Artinya Itu kan tidak ada makan siang gratis ya. Iya, Oke, tahan dulu. Itu yang harus transparan pemerintah. Biayanya dari mana? Iya, baik. Ini harus dijawab oleh Pak Dirjen. Pak Dirjen, Pak Jailani bagaimana menjawab pesimisme atau kritik yang terbangun pada malam hari ini? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Saya ingin menjelaskan kembali bahwa implementasi rencana ini, komitmen pemerintah sejak awal adalah melakukannya sesuai dengan koridor hukum internasional. Itu yang terpenting. Semua rencana harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian dengan melihat segala aspeknya secara komprehensif. Setiap detail aspek hukum nasional maupun internasional rencana tersebut akan diperhatikan secara seksama dan pemerintah akan memastikan bahwa pelaksanaan ini legally sound and politically correct. Dalam kaitan ini, saya ingin menegaskan juga bahwa kebijakan pemerintah RI sejauh ini tetap konsisten untuk menolak setiap upaya Israel untuk mengusir atau mengubah struktur demografi di Gaza. Sikap Indonesia sudah jelas. Di berbagai forum kita menolak karena hal itu merupakan ethnic cleansing dan genosida yang terjadi merupakan akar persoalan yang ada. Bagi Indonesia, tindakan tersebut merupakan ethnic cleansing yang sama sekali tidak dapat diterima. Pada saat yang sama, kita semua mengetahui bahwa hukum internasional dalam kondisi tertentu memungkinkan dengan keselamatan kemanusiaan untuk membawa warga pendudukan atau dalam hal ini warga Gaza untuk keluar dari tanah airnya sepanjang langkah tersebut merupakan pilihan terbaik dan semua hak-hak yang mereka miliki terpenuhi, terutama hak untuk kembali ke tanah airnya. Indonesia selama ini selalu berpikir terbuka. Kita melihat semua kemungkinan tentang apa saja yang dapat kita lakukan. Kita pasti memiliki keinginan untuk membangun rumah sakit apabila keadaan memang memungkinkan. Sekedar informasi bahwa pemerintah Indonesia sudah mengirim tenaga medis ke hospital di Al-Arish dan juga ke Rafah. Tenaga medis kita dari TNI bekerja dengan UAE, kita sudah melakukannya. Tapi tentu saja memang semua misi itu memiliki berbagai keterbatasan karena memang ada persoalan. Tantangan yang utama adalah situasi di lapangan yang memang tidak memungkinkan. Akar persoalannya adalah sampai hari ini kekerasan masih terus terjadi dan tidak ada akses untuk bantuan kemanusiaan. Oleh karenanya, bagi pemerintah Indonesia,
fokus utama yang terpenting adalah bagaimana menghentikan kekerasan ini dan bagaimana akses terhadap bantuan kemanusiaan ini dapat dilakukan. Respon yang dilakukan pemerintah saat ini adalah respon yang muncul dari kedaruratan karena memang keadaan di lapangan tidak memungkinkan. Saya rasa sampai di sini. Ya, oke. Saya akan ke Pak Soleh tapi nanti kita rehat dulu ya. Sebelum diskusi kita lanjutkan, saya kembali ingatkan pemirsa, Anda bisa menyaksikan melalui layar Nusantara TV dan juga live streaming di channel YouTube Nusantara TV. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Kalau ada komentar atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen di YouTube Nusantara TV. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.